Akan berbicara mengenai pernikahan yang ada hubungannya dengan perselingkuhan. Judulnya adalah layangan anti putus. Kita ini perlu menjaga pernikahan kita. Coba kita lihat kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Dengan kata lain, kalau Anda main-main dengan api, Anda terbakar. Karena nggak mungkin saudara masukin bara atau arang di dalam baju lalu Anda nggak kebakar. Makanya dikatakan orang yang berbuat zina itu bodoh karena dia merusak dirinya sendiri. Itulah sebabnya hari ini jangan bermain dengan api. Memang di dalam hubungan suami istri ada momen-momen di mana kita itu nggak bisa saling tatap mata karena mungkin lagi konflik atau lagi marahan. Tapi kita harus tetap hand in hand atau bekerja sama untuk menjaga pernikahan kita. Nah, 4 kalimat yang menyelamatkan hubungan. Yang pertama, saya salah, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, saya minta maaf. Apalagi kalimat maafkan saya, forgive me. Dan yang terakhir, help me. Tapi ini kata-kata yang kadang sulit keluar nih dari mulut kita. Tapi kalimat-kalimat ini bisa menyelamatkan hubungan Anda ketika Anda berani mengungkapkannya. Hari ini saya ingin bagikan ada 5 poin bagaimana kita bisa menjaga pernikahan kita dari perselingkuhan. Poin yang pertama, Anda perlu memiliki right priority, prioritas yang benar. Ya, right priority ini bukan tentang Tuhan, keluarga, pekerjaan, bukan. Tapi di dalam keluarga kita, setelah Tuhan, pasangan itu haruslah yang nomor 1. Nah, segala sesuatu yang tidak pada tempatnya pasti akan timbul masalah. Coba saudara perhatikan, apakah prioritas Anda sudah benar? Salah satu membuat pasangan merasa dihargai adalah ketika pasangan kita tahu bahwa kita adalah orang yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Nah, kita ini pada dasarnya, baik pria maupun wanita, kita ini tidak mau bersaing. Wanita itu tidak mau bersaing dengan apa? Dengan hobi, dengan pekerjaan dari suaminya. Begitu pula dengan suami. Suami itu nggak mau bersaing dengan apa? Waktu belanja, teman-teman arisan, anak. Makanya saya katakan, saudara, kalau Anda punya anak, Anda tidak boleh child center. Anda harus Christ center. Kenapa? Karena Anda nggak pernah janji nikah kepada anak Anda. Janji itu Anda ucapkan kepada pasangan Anda. Jadi setelah punya anak, Anda harus tetap prioritaskan untuk melayani. Jangan hanya gara-gara punya anak, suami Anda abaikan. Nah, ketika pasangan kita mengingatkan kita, jangan take it personal. Apa sih kamu? Aku ini kan kerja buat keluarga. Aku ini kan kerja buat kamu. Bukan nggak boleh bekerja. Berarti ada sesuatu yang harus di-manage. Itu kayak alarm supaya kita itu bangun dari sesuatu yang salah. Nah, hari ini kalau Anda tahu bahwa kayaknya saya harus mengatur ulang gitu ya, lakukan. Karena itu sesuatu yang akan menyelamatkan masa depan Anda. Yang kedua, selfless. Selfless itu artinya Anda belajar untuk mementingkan orang lain. Saudara, problem utama di dalam pernikahan itu adalah masalah selfishness. Akarnya itu adalah kepentingan diri sendiri. Kalau kita membangun hubungan, entahkah itu hubungan suami istri, hubungan dengan sesama, fondasinya harus kasih. Kasih definisinya adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang atas dasar keinginan untuk menguntungkan orang lain, kalau perlu mengorbankan diri sendiri. Salah satu bagian dari selfless adalah Anda perlu memanage atau mengelola yang namanya ekspektasi. Nah, sesempurna apapun orang yang sudah Anda pilih, orang itu nggak bakal bisa memenuhi semua ekspektasi Anda. Jadi sebetulnya konflik Anda itu bukan kepada pasangan, tapi terhadap idealisme Anda sendiri. Kita semua waktu pacaran, kita semua itu punya namanya harapan, impian, dan desire atau keinginan. Nah, begitu kita masuk ke dalam pernikahan, impian kita, harapan kita, itu tanpa kita sadar, seringkali kita tuh serahkan kepada pasangan kita. Apa aja itu? Impian kita, harapan kita itu bisa dari pengalaman kita di masa lalu. Ya, apakah kita menghindari sesuatu atau kita ingin menciptakan sesuatu? Kalau misalnya dari broken home, biasanya orang akan menghindari, pokoknya aku nggak mau kayak papa, aku nggak mau kayak mama. Atau kalau misalnya dari keluarga yang menyenangkan gitu, dia ingin menciptakan ulang. Dia berharap suaminya itu kayak papanya atau istrinya itu kayak mamanya gitu ya. Makanya aku menikah dengan dia karena aku lihat dia dapat memenuhi atau melihat di TV sebuah figur keluarga yang ideal itu punya mobil, punya rumah yang besar, punya uang yang banyak. Kita punya 1001 hope, desire, and dreams. Nah, setelah kita menikah, kita berikan kepada pasangan kita. Tapi apa yang diterima oleh pasangan kita? Mereka menerimanya sebagai expectation.
ekspektasi. Dua-duanya memberikan box. Kamu penuhi harapanku, yang satunya juga kamu juga penuhi harapanku. Nah, dan di situ gak lagi sekedar harapan, tapi jadi tuntutan. Dan kalau pasangannya tidak melakukan, berarti dia itu berhutang sesuatu terhadap kita. Nah, itu kan masalah banyak pernikahan karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, akhirnya hubungan yang tadinya enjoyable, sesuatu yang menikmati, tiba-tiba jadi transaksional. Jadi serba negosiasi. Orang yang pintar negosiasi itu yang menang. Jadi yang satu suka kalah. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, di dalam sebuah hubungan, kalau salah satu doang yang menang, itu hubungannya sudah kalah. Sampai di titik tertentu, dua-duanya sama-sama capek. Dan parahnya, ketika kita mulai mengambil kesimpulan bahwa pasanganku ini bukanlah orang yang tepat. Saudara, pikiran itu membuka pintu bagi iblis masuk. Kita mencari, kita berpikir bahwa ada orang loh di luar sana yang dapat memenuhi hope, dreams, and my desire. Nah, masalahnya kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu bawa kotak ini. Cari orang yang Anda bisa limpahin, berikan beban dan keinginan Anda dan sebagainya. Jadi Anda membangun hubungan dengan orang lain, tujuannya apa? Saya. Bukan cari supaya Anda bisa mengasihi, bukan memberikan hidup Anda, tapi Anda ingin melimpahkan box ekspektasi itu karena Anda merasa di dalam rumah tidak terpenuhi. Saudara, jadi mencari orang lain itu bukanlah jalan keluar. Singkirkan pikiran bahwa karena pasanganku tidak dapat memenuhi ekspektasiku, berarti jawabannya ada orang lain. Itu harus dihapus dari pikiran kita. Karena begitu ada pikiran itu, hati kita sudah mendua sebenarnya. Sebelum ketemu dengan orang siapapun, kita sudah buka pintu. Tutup pintu itu hari ini. Amin. Jalan keluarnya adalah kita perlu belajar untuk menjadi selfless. Karena tadi yang saya bicarakan adalah tentang me and me. Myself, my need, my expectation is about me. Pernahkah kita tanya kepada pasangan kita, what is your desire? Apa yang kamu harapkan? Kalaupun memang nggak cocok, ya sudah, saya drop ekspektasi itu. Makanya dasar pernikahan itu bukanlah kecocokan atau bukanlah kesamaan. Kita nggak boleh loh menikah hanya dasarnya itu kesamaan atau kecocokan. Dasar pernikahan itu penerimaan. Karena toh seberapa banyak pun kita punya kesamaan, pasti ada perbedaannya. Bahkan ada banyak orang bercerai itu justru karena kesamaannya, saudara. Sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama nggak mau dikasih tahu. Nah, penerimaan dengan cara demikian. Kalau saya ketemu ekspektasi yang tidak dijawab oleh realita, yang saya lakukan adalah saya turunkan ekspektasi saya dan saya belajar untuk menerima pasangan. Dan itu yang namanya kita selfless. Kita yang adjust atau kita yang berubah. Kalau enggak, Anda akan masuk dalam jebakan iblis. Anda merasa ada orang lain di luar sana bisa memenuhi aku punya ekspektasi. Disitulah awal mula perselingkuhan. Yang ketiga adalah romance. Bagi Anda yang sudah menikah, romance itu penting. Nah, makanya saya mau cek, bapak-bapak coba cek. Istri Anda itu suka nggak kasih kode? Tahu nggak kenapa kok wanita suka kasih kode? Ternyata wanita itu suka kasih kode karena dia itu ingin dikejar, ingin dirayu, ingin diperhatikan. Sama seperti dulu waktu pacaran, kita mengejar dia, kita memperhatikan dia. Dia ingin dikejar seperti dulu, makanya dia kasih kode. Nah, makanya pria-pria, kita ini harus belajar untuk menangkap apa yang tak terkatakan. Coba istri Anda kalau lagi cemberut ditanyain, kamu kenapa? Jawabnya apa? Nggak apa-apa. Betul nggak? Ayo. Kalau dia jawab nggak apa-apa, jangan Anda tinggal pergi. No. Kalau Anda ajak ribut, Anda salah sendiri. Loh, tadi ngomongnya nggak apa-apa. Nah, istri Anda pasti ngomong, kamu itu harusnya tahu. Loh, gimana aku tahu kalau kamu nggak kasih tahu? Nah, kalau aku kasih tahu, sudah kehilangan maknanya. Kamu harus tahu tanpa aku kasih tahu. Nah, rumit nggak? Rumit. Apa maknanya bagi seorang pria? Anda harus lebih peka. Amin. Sekarang para wanita, ya, wanita itu harus tahu bahwa cowok itu nggak sepeka yang kita harapkan. Ya, itu sesuatu yang kita harus terima kenyataan. Bahwa pria itu nggak bisa baca kode. Pria itu adalah makhluk apa adanya. Jadi kita perlu belajar untuk ngomong apa adanya. Sudah lama loh nggak diajak pergi. Aku pengen pergi sama kamu. Lebih baik kayak gitu daripada kamu sudah nggak sayang lagi sama aku ya. Loh, yang pria bingung kan? Kenapa? Ada apa gitu kan? Ternyata cuma pengen diajak pergi. Jadi lebih baik kita ngomong terus terang. Ayo pergi. Aku pengen pergi berdua sama kamu. Dengan cara bagaimana istri bisa mencintai suami? Nah, di titik ini saya mau kasih bedanya pria dengan wanita. Wanita itu rela memberikan seks demi
mendapatkan cinta. Pria itu rela memberikan cinta atau perhatian demi mendapatkan seks. Makanya kalau Anda pacaran, jangan bucin. Jangan jadi orang yang haus cinta sampai Anda menghalalkan segala cara demi mendapatkan cinta. Anda akan kemakan sama pria-pria hidung belang. Kenapa? Pria-pria hidung belang itu romantisnya bukan main. Dia itu jadi romantis karena dia ingin mendapatkan seks. Sambar sama perempuan-perempuan yang butuh cinta. Lalu demi cinta dia halalkan segala